Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Yesi Elviani. Saya guru SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi klasifikasi sumber daya alam kelas 11. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik Bu, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Ini adalah pertemuan kita untuk kesekian kali kita melakukan pembelajaran daring sehingga kita bisa untuk melakukan pembelajaran ini walaupun dengan pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan sebelum mulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, di sini Ibu mau mengabsen kehadiran kalian. Muntiana hadir? Hadir, Bu. Davian hadir? Hadir. Tasya hadir? Hadir, Bu. Oh ya, Devita? Hadir, Bu. Danu? Hadir. Restu? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk sifat nasionalis kita. Apa? Di situ saya ambil daripada motivasi belajar oleh Mario Teguh. Dikatakan apa oleh si Mario Teguh ini bahwa orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Jelas ya untuk motivasinya ya, selalu diingat ya. Jelas, Bu. Nah, Ya, Bu. Jelas. ya jelas. Ada masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia, Bu. Iya benar, kita kemarin mempelajari tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Banyak sekali ya manfaat kita mempelajari flora fauna. Salah satunya kita bisa flora fauna itu dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Misalkan seperti COVID sekarang ini kita bisa menggunakan rempah-rempah untuk sebagai bahan untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Materi kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Siap untuk belajar? Siap. Ya, silakan dipersiapkan buku dan penanya ketika nanti ada materi-materi yang kalian rasa perlu untuk dicatat, penting itu silahkan dicatat. Kemudian mungkin ada nanti penjelasan dari Ibu yang kalian rasa belum paham, itu juga bisa ditanyakan. Nah, klasifikasi sumber daya alam, jadi materinya terkait dengan flora fauna kemarin. Yang termasuk sumber daya alam, flora fauna itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Jadi ada yang hewan, ada tumbuhan atau benda-benda mati. Itu nanti dipelajari. Jadi kita mempelajari tentang penggolongannya. Daya alam, kita nanti mengetahui tentang jenis-jenisnya. Nah, kita nanti bisa memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kebutuhan manusia. Kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran kita, kompetensi dasarnya itu adalah 3.3.
menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 menjelaskan pengertian sumber daya alam, 3.3.2 mengklasifikasikan jenis-jenis sumber daya alam. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis sumber daya alam. Cukup ya? Kita lanjutkan. Teknik penilaian. Jadi di sini Ibu menggunakan 3 teknik penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Pengetahuan dari mana? Kalian nanti mengerjakan soal, ada soal pretest, ada soal evaluasi. Penilaian keterampilan dari mana? Kalian nanti ada presentasi mengerjakan lembar kerja. Nah, itu termasuk keterampilan. Penilaian sikapnya dari mana? Kalian aktif di dalam kegiatan pembelajaran saya, aktif bertanya, aktif menjawab, kemudian menghidupkan kamera ketika pembelajaran. Nah, itu termasuk penilaian sikap. Silahkan kalian membaca literasi tentang 12 macam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sudah saya kirim linknya melalui grup A. Silahkan dibuka. Judulnya adalah literasi tentang macam-macam sumber daya alam. Ada apa? Alam. Hewan Hewan. Kemudian hewan air, kemudian ombak. kan soal pretest. Di sini sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita bahas. Silahkan kalian membuka aplikasi Google Form. Di situ sudah ada soalnya, silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Siap, Bu. Siap, sudah, Bu. Baik, sudah. Saya lihat dulu hasilnya. Sudah yang menjawab 9 orang. Dari hasil yang diperoleh ini ada 8 orang mendapatkan nilai 80. Orang dapat 100. Kita kasih aplaus buat kawan-kawannya. Berarti secara umum kalian dari soal tadi sudah mengetahui ya materi yang akan kita bahas ya. Iya, Bu. Ya. Kalian silahkan amati dulu gambar ini. Ini ada berbagai jenis gambar. Kemudian perintahnya kalian disuruh menyebutkan nama pada setiap gambar tersebut sesuai dengan nomor urutnya. Silahkan. Gambar 1. Ini adalah gambar 2. Gambar 2. Batu marmer. Gambar 3. Marmer. Gambar 4. Air. Kaolin. 6. Biji besi. 7, 8, 9 ini termasuk barang-barang tambang. 10 juga sama, 11 juga sama. 13 14 hutan. ya. Jadi baik, kita lanjutkan ke pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera. Baik, benar, tepat sekali. Jadi yang namanya sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam. Yang dia baik berupa fisik ataupun hayati. Fisik itu berarti benda-benda mati. Hayati itu adalah benda-benda hidup. Yang dia dimanfaatkan oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa kok manusia ini memanfaatkan sumber daya alam? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar kebutuhan hidupnya sejahtera. Jelas pengertiannya? Siap, jelas, Bu. Untuk sumber daya alam atau kekayaan alam di Indonesia diatur dalam pada pengelolaannya. Diatur di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya Alam yang terpadu di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. iya,
benar. Jadi yang namanya kekayaan alam, baik yang ada di bumi atau yang berupa air atau yang terkandung di dalamnya, itu yang menguasai adalah negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Klasifikasi sumber daya alam. Apa klasifikasinya? Kelompokan, Kelompokan atau penggolongan. penggolongan. Ya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 5. Ada berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan sifat, berdasarkan nilai ekonomis, berdasarkan lokasi, dan yang terakhir berdasarkan pembentukannya. Silahkan dicatat jika kalian merasa materinya perlu untuk dicatat. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dibagi menjadi berapa? Ada sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam non-hayati, berarti non itu bukan, berarti hayati itu hidup. Berarti sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam berupa benda-benda mati tidak Ya, hidup. benda-benda mati atau tidak hidup. Contohnya apa? Gambar di sini, Air, air dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Berarti sumber daya alam ini berupa makhluk Hidup, dalam makhluk hidup. Ini ada kelompok hewani dan nabati. dana. Kalau di sini lengkap daripada sumber daya alamnya. Ada sumber daya alam abiotiknya, ada juga sumber daya alam biotiknya. Ini fenomena apa? Minapadi. Misalkan kita melihat kegiatan Minapadi ini, yang termasuk sumber daya matinya siapa saja? Air dan benar. angin, dan sinar tanah matahari, Biotiknya mati ikan ya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat Diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, artinya pembentukannya itu sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Manusia tidak dapat memanfaatkan selama 2-3 generasi. Contohnya bahan galian. Di sini ada gambar. Ini gambar Hasil apa? tambang. Atau hasil tambang. Ini gambar apa? Minyak bumi bumi. Ini gambar apa? Batu bara. Nah, yang kedua, itu sumber daya alam dapat diperbaharui. Artinya, mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat. Sumber daya alam ini tidak dapat habis. Contohnya apa? Air. Kalau gambar di sini ada tanaman kelapa sawit. Kemudian ada Kelapa sawit. pohon. Kalian ingat yang namanya sumber daya alam dapat diperbaharui itu dapat diperbaharui melalui 2 cara. Yang pertama melalui kegiatan reproduksi, berarti reproduksi hewan ataupun sisa tumbuhan. Yang kedua melalui siklus. Yang siklus tadi siapa? Air, itu melalui siklus. Air. Ya, jelas ya? Nah, Jelas. ini gambar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini salah satunya gambar ada industri batubara dan PT Pivot. Setelah mengamati gambar ini, silahkan kalian berpendapat tentang gambar ini. Manfaatnya untuk apa batubara ini? Bahan bakar. Ya, bahan bakar. Kalau di wilayah kita, Provinsi Sumatera Selatan, itu yang paling banyak untuk cadangan batu baranya di mana? Di Palembang itu. Palembang. Cadangan industri batu baranya banyak. Namun, batu bara ini selain dia menjadi sebagai sumber energi, batu bara ini juga menghasilkan karbon dioksida sehingga bisa menyebabkan polusi udara. Nah, jadi daripada pengambilan atau eksploitasinya itu memang harus memperhatikan kondisi lingkungan. Ini PT Freeport bisa emas ya, kemudian bisa tembaga. Di daerah mana PT Freeport ini? Papua. Di Papua, ya. Memang PT Freeport
Freeport ini bisa salah satu membantu perekonomian penduduk di Papua, yaitu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk-penduduk yang di sekitaran PT Freeport tersebut. Namun pada kenyataannya ternyata daripada penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport ini ternyata menyebabkan permasalahan lingkungan, sehingga di sini perlu untuk dilakukan kebijakan pemerintah bagaimana kegiatan penambangan ini dapat mensejahterakan masyarakat tapi tidak merusak lingkungan sekitarnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang namanya bahan galian yang tadi seperti bahan tambang itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama itu adalah bahan galian golongan A atau strategis. Ini digunakan untuk apa? Untuk membantu perekonomian negara. Contohnya apa saja? Bahan galian golongan A. Ya, Pian? Batu bara, minyak bumi, gas bumi, timah, nikel. Yang B, bahan galian B atau vital. Contohnya ada apa saja, Devita? Emas, bauksit, perak, tembaga. Iya. Ini untuk gunanya untuk apa? Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada emas. 3 bahan galian golongan C. Contohnya apa saja? kaolin, pasir, batu kapur, tanah liat, pasir kuat. Iya, silahkan. Restu dicatat yang disampaikan oleh Amelia. 3, sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah. Dan yang terakhir, sumber daya alam non-ekonomis. Sumber daya alam ekonomis tinggi itu adalah sumber daya alam yang memerlukan biaya yang besar dalam proses pengambilannya. Contohnya apa? Contohnya mineral logam mulia. Seperti siapa? Emas dan perak. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah. Karena mendapatkannya tersedia dalam jumlah cukup banyak. Contohnya siapa? Pasir, batu. Apakah air masuk? Air itu masuk sumber daya alam non ekonomis. Jumlahnya tidak terbatas. Selain air ada apa? Tak terbatas, Bu. Sinar matahari, udara, angin, Temperatur. 4, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Ada 2 gambar ya, lokasi berbeda. Gambar yang atas ini lokasinya di mana? Di laut. Di laut atau di perairan. Ya, yang bawah ini lokasinya di mana? Darat. Di darat. Jadi sumber daya alam berdasarkan lokasinya itu dibagi menjadi 2. Sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Kalau daerahnya di perairan itu masuk dalam akuatik. Kalau dia di daratan itu termasuk terestrial. Yang dijumpai di sumber daya akuatik itu ada apa saja? Di gambar ini. Ikan, terumbu Ya. karang, Alam terestrial, contohnya ini apa? tumbuhan, Kemudian barang-barang tambang. Jadi sumber daya terestrial atau yang dijumpai di daratan, dia hanya mampu hidup di daratan. Begitupun yang kelima, itu sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Itu dibagi menjadi 4. Ada sumber daya alam materi, yang kedua sumber daya alam energi, yang ketiga sumber daya alam ruang, dan yang terakhir sumber daya alam waktu. Sumber daya alam materi berarti sumber daya alam itu berupa benda mati yang langsung didapat dari alam. Contohnya siapa? Minyak bumi, udara, sinar matahari. Daya alam energi itu dia bisa menghasilkan energi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Contohnya apa? minyak bumi, batu bara, dan air, udara.
Ya, Matahari. benar. Jadi itu di sumber daya ruang. Sumber daya alam berupa ruang untuk tempat atau wilayah yang dapat digunakan untuk manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, Dataran tinggi, dataran rendah. ya ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Jadi berbeda kan sumber daya alamnya. Kalau dataran rendah wilayah kita, wilayah Belitang, ini sumber daya alamnya jenis komoditas apa? Padi, Padi. Untuk di dataran tinggi, teh, teh. Kemudian kopi itu di dataran tinggi. Yang terakhir itu ada sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya terikat oleh waktu atau musim. Contohnya apa? air melimpah di musim penghujan. Air itu berbeda keberadaannya ketika musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim penghujan, maka air itu jumlahnya banyak. Sampai ketika memang volume air yang cukup tinggi bisa menyebabkan banjir. Berbeda ketika dia itu musim kemarau. Air keberadaannya mulai sedikit. Biasanya di daerah Indonesia itu banyak dijumpai Kekeringan. Keringan. Kemudian setelah itu daripada hasil komoditas warganya menjadi gagal panen. Ini untuk materinya mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Siap suku, Bu. Baik. Jadi di sini setelah kalian mempelajari materinya, kalian memahami tentang materinya, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, silahkan baca penunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian yang kedua ini kerjakan soal secara berkelompok. Kemudian nanti yang ketiga, presentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian terakhir, peserta boleh bertanya atau memberikan pendapat terhadap hasil presentasi kelompok lain. Masih ingat ya kelompoknya kemarin yang sudah dibagi? Kelompok 1 Masih. diketuai oleh si Restu, kelompok 2 diketuai oleh Danu. Dewi. Oh, Dewi. Baik, Dewi. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu selama 15 menit. Soal pertama, ini kalian mengamati gambar, kemudian silahkan kalian jawab soalnya. Kemudian soal kedua juga sama, kalian mengamati gambar, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar. Dalam gambar di atas merupakan pertambangan batu bara. Coba kamu analisis dari sumber daya alam tersebut. Dalam penggolongan klasifikasi sumber daya alam mineral batu bara termasuk ke dalam SDA apa? Batu bara termasuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu proses pemulihan membutuhkan waktu yang lama. 2. Carilah informasi yang terkait dari sumber daya alam tersebut. Manfaat apa saja dari sumber daya alam tersebut bagi kehidupan? Tuliskan. Manfaat batu bara yang pertama sebagai pembangkit tenaga listrik. Manfaat batu bara yang kedua sebagai penghasil produk gas. Analisis dampak negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi yang berlebihan. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. 4. Dari materi yang telah kita bahas, apa yang dapat kalian lakukan dalam pemanfaatan sumber daya alam supaya dapat digunakan, dimanfaatkan untuk kehidupan masa yang akan datang. 1. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. 2. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Baik, cukup. Terima kasih untuk kelompok 1 atas perwakilannya, Ananda Restu. Baik, untuk kelompok lain, ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi hasil daripada presentasi kelompok 1, silahkan. Jelas. Untuk perwakilan kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Silahkan.
Artikel di atas merupakan bagian dari materi kita tentang sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tetapi pada kalanya keberadaan mereka dapat punah dengan berbagai faktor. 1. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan keberadaan hewan di suatu wilayah terancam punah? Kondisi lingkungan sekitar atau habitat. Eksploitasi organisme secara langsung, perubahan iklim. 2. Referensi lain yang berkaitan dengan gambar judul artikel di atas. Fauna apa saja di Indonesia yang terancam punah di Indonesia? 1. Orang hutan, badak, komodo, badak Jawa, merak, harimau Sumatera, burung elang Jawa, cendrawasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 1 mungkin atau peserta lainnya mungkin ada yang belum jelas, silahkan untuk bertanya atau menanggapi. Baik, berarti secara keseluruhan dalam pengertian ya, LKPD, kalian sudah bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian kalian juga bisa untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, sudah mempresentasikan, kemudian juga saya harap kalian memahami materinya dengan sangat baik. Ada yang menyimpulkan bagaimana pembelajaran pada pertemuan kali ini membahas tentang apa saja? Membahas tentang sumber daya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: minyak bumi, bahan tambang. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: hewani, tumbuhan. Jadi silahkan dicatat kembali bahwa hari ini kita mempelajari tentang pengertian sumber daya alam. Yang namanya sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kemudian tadi silahkan dicatat kembali klasifikasi sumber daya alam itu dibagi menjadi berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan nilai ekonomisnya, berdasarkan proses pembentukannya. Sebelum kita mengakhiri daripada kegiatan pembelajaran ini, saya ada soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Kalau tadi LKPD dikerjakan secara berkelompok, kalau yang evaluasi yang ini dikerjakan secara individu melalui aplikasi Quizizz. Di sini sudah saya berikan linknya, silahkan kalian buka linknya, kemudian kalian kerjakan daripada soal evaluasinya. Saya beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Ini linknya joinmyquiz.com, sudah? Kodenya 756917. Di dalam soal evaluasi yang saya buat di aplikasi MyQuiz itu terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Baik, Davian sudah mulai bergabung. Ya, Restu Bilatama bergabung. Kan yang sudah bergabung sudah bisa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah ada. Peserta yang mungkin belum bisa bergabung karena mungkin terkendala sinyal, nanti saya berikan linknya untuk dikerjakan melalui pekerjaan rumah. Untuk hasilnya, ini bisa kita lihat. Ya, nampak di layar kalian bahwa untuk yang memperoleh nilai yang besar itu Davian. Selamat, kita berikan apus kepada Davian. Hore, selamat Davian. Untuk yang lainnya, jangan berkecil hati ataupun silahkan kalian tingkatkan untuk prestasinya di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian catat kita membahas tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam. Silahkan kalian bisa mencari literasinya, boleh melalui buku pinjam dengan kakak kelas kalian, atau kalian bisa mencari informasi di
aplikasi Google, sehingga untuk pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk belajar. Kemudian ada untuk pekerjaan rumah, kalian silahkan kerjakan soal di LKS itu soal pilihan ganda 1 sampai 10 untuk pertemuan berikutnya itu silahkan dikumpulkan. Cukup jelas ya untuk materinya? Iya, Bu. Nah, pembelajaran kali ini cukup. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Restu, silahkan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita tetap sehat, kita bisa untuk melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala. Silahkan juga kerjakan tugasnya dan selamat mengaplikasikan daripada materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.